Perkenalkan, nama saya Lailatul Rosyida. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di MI Manbail Huda, Kaliuntun, Jenu, Kabupaten Tuban. Sekaligus mahasiswa PBG Daljab gelombang 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karoma Palu. Hari ini, Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 3 dengan materi bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat yang luar biasa. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Berarti alhamdulillah kita telah diberi nikmat Allah berupa nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa menimba ilmu, belajar di sekolah MI Manbail Huda. Dan kita juga harus bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Begitu ya anak-anakku ya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan doa terlebih dahulu, dengan harapan semoga kita dimudahkan dalam mencari ilmu serta mendapatkan ilmu yang manfaat. Doa hari ini dipimpin oleh siswa yang masuk paling awal hari ini, Safira. Untuk Mbak Safira silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Zidni Amin. Semoga doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak-anakku, silahkan dibuka buku pelajarannya hari ini, Sejarah Kebudayaan Islam. Dibuka bukunya. Buku, pensil, penghapus, semuanya, alat tulis dikeluarkan semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengetahui materi yang nanti Bu Ida ajarkan, anak-anak dapat mengetahui peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, anak-anak juga mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi dan juga bisa meneladani sifat Nabi Muhammad. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum materi, Bunda ingin bertanya dulu kepada kalian. Kira-kira ada yang tahu tidak? Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di bagus. Pada usia berapakah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama? 40 tahun, hebat. Selanjutnya, peristiwa apakah yang Nabi Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Isra,
Mi'raj. Oke, biar lebih semangat lagi kita dalam belajar, Wida akan menayangkan video lagu Isra Mi'raj. Jadi nanti anak-anak bisa menyanyikan lagu bersama-sama. Oke? Siap? Wida mulai ya. Anak-anak bisa menyanyi bersama, lihat di sana. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Sidratul Muntaha. Sudah, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Nabi Muhammad lahir di Makkah pada tahun gajah. Anak-anak tahu kenapa dinamakan tahun gajah? Ada yang tahu? Dinamakan tahun gajah karena pada waktu itu ada penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Begitu. Kemudian juga diterangkan dalam surat Al-Fil. Selanjutnya gelar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan gelar atau julukan yaitu Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang terpercaya. Terpercaya karena apa? Karena kejujuran dan amanahnya. Seorang nabi dan rasul itu adalah maksum. Apa itu maksum? Maksum itu orang yang dijaga. Dijaga perbuatannya, dijaga perilakunya. Berarti Nabi dan Rasul itu tidak memiliki akhlak tercela. Ada berapa Nabi dan Rasul? 25. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau Nabi dan Rasul itu pasti mendapatkan wahyu. Karena apa? Karena beliau itu disuruh menyampaikan kepada dirinya sendiri dan umatnya. Beda kalau hanya Nabi saja. Seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu tidak mendapat wahyu karena hanya Nabi, tidak Rasul. Kalau Nabi itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk umatnya. Paham anak-anakku? Paham. Lanjut.
wahyu yang diterima. Nah, ini Nabi Muhammad menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Wahyu tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril. Berupa apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di manakah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama? Di Gua Hira. Akhlak Nabi Muhammad. Lah, ini akhlak perilaku Nabi Muhammad yang bisa kalian contoh, yang bisa kalian terapkan, kalian tiru dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apa saja itu? Yang pertama, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Anak-anakku juga harus berkata jujur. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong dengan orang tua, dengan guru, maupun dengan teman-teman. Antara perkataan dan perbuatan itu harus sama. Itu namanya jujur. Kemudian penuh kasih sayang kepada sesama teman, harus saling menyayangi. Tidak boleh saling bermusuhan, bertengkaran, itu tidak boleh. Saling menyayangi. Jika ada temannya yang tidak lupa, yang tidak membawa pensil, sampean pinjami. Yang lupa tidak bawa buku, sampean pinjami, dibaca bersama. Seperti itu. Oke? Selanjutnya, akhlak Nabi sabar dalam menghadapi cobaan. Ketika kita diberi cobaan, musibah oleh Allah, kita harus sabar, ikhlas. Gak boleh Rasulullah, gak boleh sambat. Kurangi sambat, perbanyak syukur. Seperti itu. Selanjutnya, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Siapa yang di sini yang suka memaafkan kesalahan temannya? Iya, jika ada temannya yang berbuat salah, dimaafkan. Jangan ada dendam di hati. Kita maafkan kesalahan. Namanya manusia kan tidak luput dari salah, pasti melakukan kesalahan. Selanjutnya, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Apa saja sih mukjizat Nabi Muhammad? Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran yang kalian baca setiap hari, ngaji TPQ, ngaji diniyah, itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Selain Al-Quran, apalagi mukjizat Nabi Muhammad? Membelah bulan. Jadi Nabi Muhammad itu bisa membelah bulan. Bulan itu dibelah menjadi 3. Itu bisa Nabi Muhammad. Luar biasa ya. Selanjutnya apalagi? Air memancar dari jari-jarinya. Jari-jarinya Nabi Muhammad ini bisa mengeluarkan air. Ya, luar biasa. Kalau dulu zaman Nabi Muhammad itu kan sering terjadi peperangan antar suku. Nah, pengikutnya Nabi Muhammad kan banyak. Di Jazirah Arab itu sulit perairan, airnya itu sulit. Jadi jari-jarinya Nabi Muhammad ini bisa keluar air untuk diminum oleh para anggotanya, pengikutnya. Seperti itu. Luar biasa bukan? Nabi Muhammad harus menjadi panutan kita, teladan kita. Akhlaknya bisa kita terapkan, bisa kita tiru dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, peristiwa Isra Mi'raj. Nah, anak-anak tahu apa itu Isra dan Mi'raj? Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj inilah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk sholat 5 waktu. Nabi Muhammad naik dari langit 1 ke langit 2 ke langit 3 sampai langit 7. Itu memakai kendaraan apa kira-kira? Burak.
Buruk itu dikisahkan seperti burung berwarna putih, kecepatannya seperti kilat dari langit satu ke langit dua, cuma satu kedepan gini saja. Itu buruk. Ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj inilah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk sholat 5 waktu. Bida sudah menyampaikan materi pada hari ini. Selanjutnya kita akan bermain ice breaking. Namanya ice breaking door. Lanjutkan kisahnya. Nabi Muhammad mendapat wahyu pada usia 40 tahun. Kira door. Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bagus. Sekarang Safira silakan menunjuk temannya. Rahmat. Rahmat. Ayo. Muhammad bisa membelah bulan. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Pintar. Lanjut, Rahmat menunjuk siapa temannya? Bisa. Darnisa. Ayo, Nisa. Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Bagus. Anak-anak, setelah materi tadi ada kesulitan, barangkali ada yang mau tanya. Paham semuanya? Paham. Kalau sudah paham, sekarang Bu Ida akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti silahkan mengerjakan tugas yang Bu Ida berikan. Kemudian tugasnya nanti silahkan dipresentasikan ke depan. Salah satu. Anak-anakku sudah selesai semua tugas yang diberikan? Sudah. Kalau sudah, sekarang silakan dari kelompok agamis untuk mempresentasikan ke depan. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan untuk semua makhluk. Tepuk tangan buat kelompok agamis. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam: menyembah berhala, berbuat riba, mengurangi timbangan, suka berjudi, minuman keras, dan mabuk-mabukan. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk tangan buat kelompok mandiri. Anakku, hari ini kita telah belajar tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pelajaran apa saja yang bisa kita peroleh hari ini? Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad mendapat mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran. Jari-jarinya bisa membelah bulan. Kemudian apalagi jari-jarinya? Bisa mengeluarkan air. Pintar. Kemudian akhlak Nabi Muhammad yang bisa kita contoh, kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Jujur, sabar, sopan, memaafkan kesalahan teman, tolong menolong. Bagus. Seperti itulah akhlak Nabi Muhammad yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan di sini? Tidak, akhiri sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.